Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat siang Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan, indeks harga saham gabungan support 7.300 akhirnya jebol Pak. Sejauh ini, beberapa menit jelang penutupan, pelemahan semakin dalam dan indeks harga saham gabungan sudah berada di level 7.286. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi hari ini, terutama dari sisi teknikal Pak William? 7286 ini menembus dari level support yang sudah ditetapkan sebelumnya atau masih posisi aman, koreksi yang terjadi masih cukup wajar sampai sejauh ini? Baik, saya pikir untuk koreksinya masih termasuk wajar ya, mengingat adanya kenaikan yang cukup signifikan 1 minggu lalu. Jadi mungkin di awal pembukaan minggu ini masih banyak pelaku pasar yang profit taking. Saya pikir selama support psikologisnya di 7250 masih terjaga, harusnya masih ada peluang IHSG akan menguji resistensinya di 7400 Pak. Baik, untuk jangka pendek dan menengah, kemana arah untuk indeks harga saham gabungan Pak William? Tadi dari support psikologisnya ada di 7250, posisi saat ini di 7286 Pak William. Ya, untuk jangka pendek saya pikir mungkin di esok hari harga bisa menguji support psikologi selanjutnya ya di 7250. Kemudian untuk jangka menengah saya pikir sampai pergerakan harga saat ini, mengingat harga juga masih berada di atas moving average 20-nya, masih ada peluang yang cukup besar untuk harga menguji resistance 7400. Saya pikir masih bisa kembali menguat ke area 7300 untuk jangka menengah. Baik Pak William, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini lagi-lagi menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Tapi yang cukup menarik adalah yang cukup mencolok ada cuan Pak. Dan hari ini juga masuk ke dalam topik pilihan kita, di mana cuan ini resmi masuk ke dalam indeks FTSE Russell. Sebelumnya cuan juga sudah mengalami volatilitas yang cukup tinggi, mengalami pelemahan ketika terdepak dari indeks MSCI, kemudian mengalami penguatan signifikan ketika keluar dari pemantauan khusus, dan hari ini lanjut kembali naik tinggi masuk ke dalam indeks FTSE Russell. Kemana arah pergerakan cuan selanjutnya? Karena sebelumnya juga sempat bergerak di atas level 13 ribuan, Pak William. Ya, untuk saat ini saya pikir masih bisa menguat kembali ya, setidaknya ke sekitar area 9 ribuan untuk cuan selama support terdekatnya di sekitar 6.600 itu tidak di breakout, maka harga masih berpeluang ke area 9.000 hingga menguji resistance di 9.775 untuk cuan saat ini. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Sihotang dari Medan menanyakan cuan ini Pak, sudah punya di 9750, sudah profit sebenarnya. Masih bisa naik kembali ke 10.000 tidak? Tadi resisten Anda 9.000 hingga 9750. Nah, seperti apa peluangnya ke 10.000 Pak untuk cuan? Memungkinkan tidak? Sembari juga para investor juga masih menunggu ini rilis kinerja full year-nya 2023. Ya, tentunya rilis kinerjanya ini yang sangat dinanti-nanti ya untuk cuan. Namun untuk harga secara teknikal untuk kembali ke area 10.000, saya pikir masih besar ya peluangnya ya. Mengingat 2 hari terakhir ini harga membentuk bullish engulfing candle dengan body yang tebal, volume perdagangan juga cukup tinggi. Kemudian juga masih ada beberapa gap down yang masih belum ditutup ya di area 10.000 sampai sekitar 12.700. Saya pikir masih besar peluangnya untuk harga menguji setidaknya 10.600 ya, selama harga berhasil closing di atas resistance 9.000 untuk terdekatnya dan bisa breakout 9.775 untuk resistance selanjutnya. Baik, artinya di hold saja Pak untuk Pak Sihotang dari Medan karena ambil posisinya sudah cukup jauh di 9750. Averaging down
direkomendasikan tidak Pak? Saya pikir masih baik untuk kita hold ya untuk saham cuan. Baik, hari ini cuan melesat di 19,25% di 7.900 jelang penutupan sesi kedua. Pemirsa, Bapak Siotang tadi di 9750 di hold saja, tidak direkomendasikan averaging down. Potensi ke 10.000 masih terbuka cukup lebar untuk cuan. Baik, di luar dari saham cuan ini, Pak William, tadi pun juga sudah kita sampaikan kondisi berbeda ini. Selain cuan masuk ke dalam indeks FTSE Russell, ada dua yang keluar nih Pak, MDKA kemudian juga Adaro. Hal ini tampaknya juga tercermin dari sisi teknikalnya di sepanjang perdagangan hari ini. Saya mau ke MDKA terlebih dahulu, Pak William. Tadi juga saya sempat baca dari sisi fundamentalnya cukup banyak perkembangan positif ini tampaknya dari MDKA. Tapi hari ini koreksinya juga cukup dalam di atas 3%. Analisis Anda untuk MDKA, apakah ini hanya sentimen sesaat saja? Kemudian ruang penguatan berbalik arah MDKA masih terbuka cukup lebar, Pak William? Oke, untuk saat ini secara tren saya pikir masih cenderung belum ada konfirmasi reversal ke uptrend yang jelas ya. Jadi mungkin harga masih akan menguji support pentingnya di sekitar 2060 untuk saat ini, mengingat ada gap down juga tadi di pembukaan pasar ya untuk MDKA. Masih akan melanjutkan mungkin koreksi jangka pendeknya terlebih dahulu untuk MDKA dengan support 2060, resistance-nya di sekitar 2530 untuk MDKA. Rekomendasinya untuk saat ini seperti apa, Pak? Saya pikir ada baiknya untuk wait and see terlebih dahulu ya, atau kalau mau mencoba untuk entry bisa spekulatif buy terlebih dahulu saja. Oke, penutupan sesi kedua di 2330 melemah di 2,92%. Tadi sempat ke 2280, bahkan pelemahannya sempat di atas 3%, pemirsa. Kita bergeser ke Adaro, Pak. Sentimen juga sama sepertinya. Di penutupan sesi kedua hari ini, Adaro juga mengalami koreksi yang cukup dalam. 3,57%, pelemahan 2430 untuk Adaro. Penutupan sesi kedua hari ini merupakan intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda untuk Adaro? Ya, untuk Adaro saya pikir sedikit berbeda dengan MDKA secara teknikalnya, mengingat selama kurang lebih ada hampir 1 bulan ya, sekitar 20 hari harga konsisten menguat. Ini saya pikir juga masih berada di fase koreksi wajarnya ya, mengingat harga juga masih ditutup di sekitar moving average 20-nya. Mungkin memang terlihat cukup dalam koreksinya, tapi saya pikir juga harga masih bisa menguat kembali ke resistance sekitar 2640 selama support di 2320 tidak di breakout. Oke, tadi juga Anda sempat tegaskan sebelumnya Adaro juga sempat naik signifikan dan dirumorkan juga terdampak dari pelaksanaan Pilpres di 2024, dan hari ini koreksi profit taking sepertinya terkait juga dengan sell on news sepertinya, Pak William, atau seperti apa Pak? Ya, saya pikir mungkin ya ada aksi profit taking yang cukup besar ya untuk Adaro, mengingat sudah mulai breakout resistance terdekatnya di sekitar 2500 ya. Jadi saya pikir juga ini masih wajar untuk koreksi jangka pendeknya. Baik, analisis untuk MDKA Adaro yang terlempar dari indeks FTSE Russell dan hari ini mengalami tekanan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Nah, saya coba bergeser ke perbankan big cap, Pak William, sambil menunggu updatean perdagangan di sesi kedua hari ini. Di penutupan sesi kedua, semua saham-saham perbankan big cap mengalami pelemahan. Namun yang paling dalam pelemahannya adalah untuk BBNI 2,08%, 5875. Dengan setelah menyentuh ke level all-time high di sepanjang sejarah di pekan lalu ataupun dalam beberapa waktu terakhir, momentum apa yang bisa kita manfaatkan di tengah pelemahan yang terjadi? Terutama untuk BBNI, Pak, di 2,08%, 5875, dan sudah jauh meninggalkan level 6 ribuan. Ya, untuk saham BBNI saya pikir secara tren memang masih jelas, khususnya di time frame weekly ya, kalau masih uptrend, dan mungkin ini adalah bagian dari koreksi jangka pendeknya atau mungkin untuk 1-2 minggu ke depan, mengingat harga kembali menyentuh rekor all time high-nya kembali ya untuk BBNI.
Saya pikir ini masih ada peluang untuk kita menggunakan strategi buy on weakness ya untuk BBNI mungkin di sekitar 5.700-an sampai 5.600-an, mendekati area moving average 20-nya dengan support penting di 5.350, selama nggak di breakout masih aman untuk naik. Resistance tentu saja di level all time high-nya ya 6.225 BBNI. Oke, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu atau seperti apa rekomendasinya di tengah koreksi dalam hari ini? Ya, saya pikir untuk beberapa hari ke depan masih wait and see terlebih dahulu. Namun kalau sudah menyentuh area di sekitar moving average 20 atau di sekitar 5.700, mungkin bisa mulai buy on weakness, mungkin seperti itu, Pak. Baik, apa penjelasannya Pak William ketika menyentuh ke 57? Apakah ini titik yang dinilai aman atau ruang pelemahannya ketika menyentuh ke level 57 dari sisi teknikal akan cukup tangguh dan tidak akan menyentuh di level di bawah ini? Atau ada potensi pembalikan arah di level tersebut? Ya, untuk dari sisi teknikalnya di area 5.700 saya pikir merupakan secara Fibonacci juga area golden ratio dan merupakan juga support psikologis yang cukup kuat ya, saya pikir, mengingat penguatan harga yang cukup signifikan sejak akhir Januari yang lalu. Jadi kemungkinan besar harga masih bisa bertahan di sana untuk kembali melanjutkan penguatannya. Oke, analisis untuk BBNI hari ini koreksi cukup dalam di 2,08% di 5875. Support yang bisa diperhatikan di level Rp5.700 per saham. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Apakah masih mengalami tekanan yang cukup dalam atau ada pembalikan arah? Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa, di mana di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya penguatan lebih ke arah terbatas karena tadi sempat menguat di atas 0,60%, namun di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di level di 0,53%, sedikit di bawah beberapa poin di 7.300-an, tepatnya di 7.296,70. Trading volume, value, dan frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 melemah cukup dalam di 0,87%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,56%, LQ45 juga melemah seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,83%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa. Teknologi memimpin penguatan di 0,61%, energi juga menguat di 0,43%, barang baku melemah di 1,49%, konsumsi non-primer juga tertekan di 1,39%. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, kita ke grafis selanjutnya, top gainers pemirsa, ada Cuan menguat di 7.900, Inco juga menguat di 3850, BRIS juga menguat ke 2380, dan ALII tampaknya emiten pendatang baru juga menguat di level Rp505 per sahamnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari industri ada ASI pemirsa, ke grafis selanjutnya 5125, BBNI tadi pun juga sempat kita singgung di 5875 pelemahannya, MDKA tadi pun juga sempat kita ulas di 2330, dari perbankan digital Arto hari ini juga sempat melemah di atas 6%, ditutup melemah di 2740. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.